Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurani Sae Ramadhania dengan NIM A01324043. Saya dari kelas MBIFB 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang kenaikan harga BBM pada tanggal 3 September 2022 dan pada tanggal 1 Januari 2025. Kenapa sih pada tanggal 3 September 2022 itu harga BBM naik? Karena harga minyak di dunia pada tahun 2022 itu naik adanya dampak dari perang antara Rusia dan Ukraina yang tak kunjung usai karena adanya anggaran subsidi dan kompensasi energi pada tahun 2023 yang akan mempengaruhi kebijakan pemerintah serta menurut Direktur Center of Economic Law Studies atau yang bisa disebut dengan Celius Bima Yudhistira, pemerintah memiliki dua opsi dengan kenaikan harga bahan bakar subsidi atau yang bisa disebut dengan BBM secara signifikan di tahun 2022 atau tahun 2023. Satu yaitu pemerintah akan menaikkan harga Pertalite dan solar pada tahun 2022 dan 2023 karena minyak mentah cukup tinggi pada tahun 2023. Sementara untuk target inflasi hanya 3%. Jadi, kemungkinan besar rencana pemerintah akan menaikkan harga BBM secara signifikan pada tahun 2022 sehingga diterapkan inflasi yang akan tinggi, tetapi di tahun 2023 nanti akan tetap terkendali sehingga harus ada rincian rencana sampai berapa lama harga BBM ini dilakukan karena harus harus dihitung pemerintah adalah dampak dari inflasi pada bulan Juli 2022, dampak inflasi yang terus meningkat ini. Yang kedua yaitu inflasi pada pangan. Inflasi pangan sudah 11%. BBM bukan hanya inflasi energinya naik, tapi juga akan berdampak pada angkutan barang bahan pangan akan meningkat. Berapa siap pemerintah menghemat energi, sedangkan di sisi lain mengalokasikan belanja lebih besar untuk perlindungan sosial. Bukan hanya orang miskin saja, tapi juga untuk UMKM. Jadi, ada banyak pertimbangan untuk kenaikan harga BBM. Ini bukan karena anggaran siap atau tidak akan tetapi efek pada ekonomi dan inflasi kepada masyarakat pelaku usaha. Jadi, kini ditetapkan kenaikan harga BBM pada tahun 2022 yaitu pada Sabtu 3 September 2022. Pemerintah resmi menaikkan harga BBM yaitu Pertalite dari harga Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Harga Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. Harga solar dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax non subsidi itu dari harga Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Kenaikan harga BBM sekitar Rp2.500 akan dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Kenaikan BBM ini akan berdampak banyak hal, yaitu dampak langsung. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan menyebabkan inflasi sebesar 1,1% dibandingkan sebelumnya. Juga akan menggerus pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022. Kenaikan harga BBM akan meningkatkan inflasi sebesar 1,67% poin dan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,33% poin. Inflasi dasar adalah 4,60%. Dengan tambahnya inflasi akibat kenaikan harga BBM, berarti inflasi pada tahun 2022 bisa berada di level 6,23%. Dampak langsung inflasi diperkirakan akan dirasakan pada September 2022 hingga Desember 2022, sedangkan dampak lanjut inflasi dapat berlanjut hingga paruh pertama 2023.
Sebagai langkah dasar pelaksanaan pedoman, terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK titik 07/2022 Selasa 6 September 2022 mengamatkan bahwa pemerintah daerah juga harus mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM yang menjadi kebijakan pemerintah. Sementara itu, pada tahun 2022 masih menghadapi resiko COVID-19 dan resiko lainnya yang mengancam stabilitas kawasan akibat perang antara Rusia dan Ukraina. Konflik Rusia-Ukraina masih berlangsung dan belum menemukan jalan yang jelas menuju perdamaian konflik antara kedua negara ini. Jadi dampak perhatian dunia mengingat cukup berdampak pada tingkat stabilitas perekonomian, khususnya minyak di dunia. Dari kenaikan harga BBM tersebut, terdapat dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu mendorong masyarakat berpikir lebih kreatif dan inovatif untuk menghindari penggunaan BBM yang berlebihan, serta menciptakan transportasi yang ramah lingkungan atau bisa menaiki kendaraan umum. Serta dampak negatif dari kenaikan harga BBM tersebut yaitu daya beli masyarakat menurun. Kenaikan BBM pada 3 September 2022, kini Kementerian Pertamina (ESDM) mengatakan BBM non-subsidi naik pada 1 Januari 2025 di seluruh penjuru Indonesia. PT Pertamina mengumumkan bahwa harga BBM subsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di seluruh Indonesia akan naik sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Kenaikan harga ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar dan kebijakan energi nasional. Di SPBU Jakarta sudah tercatat harga pertamax sudah naik Rp400 dari harga Rp12.100 menjadi Rp12.500 per liter, serta Pertamax Turbo dari Rp13.550 menjadi Rp13.700 per liter. Pertamax Green dari harga Rp13.150 menjadi Rp13.400 per liter. Untuk BBM non-subsidi, mesin diesel kini juga naik. Daylight dari Rp13.400 menjadi Rp13.600 per liter. Sementara Pertamina Dex naik tipis dari Rp13.800 menjadi Rp13.900 per liter. Namun, BBM subsidi kini masih tetap, yaitu Pertalite masih di Rp10.000 per liter dan solar masih di Rp6.800 per liter. Penyesuaian harga yang dilakukan Pertamina mengacu pada perkembangan harga rata-rata minyak dunia serta pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal tersebut selaras dengan kebijakan pemerintah yang mengatur mekanisme penerapan harga BBM secara berkala. Kebijakan ini juga selaras dan kewenangan pemerintah dan Pertamina dalam menyesuaikan harga BBM nasional, terutama di tengah dinamika global yang turut mempengaruhi harga energi. Seperti diketahui, konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat membuat harga minyak global sempat melonjak, sehingga menimbulkan spekulasi bahwa harga BBM di dalam negeri juga akan terpengaruh. Namun, situasi geopolitik ini mereda, tren harga minyak global dan nilai tukar rupiah tetap menjadi penentu untuk kebijakan harga BBM nasional. Menurut saya, kenaikan harga BBM ini adalah keputusan yang sulit bagi pemerintah karena meskipun tujuannya untuk menjaga anggaran negara, tapi dampaknya sangat terasa bagi masyarakat menengah ke bawah karena harga barang ikut naik, ongkos transportasi bertambah. Kenaikan ini memicu inflasi dan menurunkan daya beli, tetapi juga bisa dorongan agar masyarakat lebih menggunakan energi seperti energi yang lebih efisien, misalnya transportasi umum atau kendaraan yang ramah lingkungan. Tetapi kebijakan ini perlu diimbangi dengan bantuan sosial yang tepat agar tidak semakin memberatkan rakyat kecil. Kenaikan BBM itu wajar dan perlu, tapi pemerintah juga harus bijak dengan memberikan solusi yang
bisa meringankan dampak bagi masyarakat menengah ke bawah. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau kalimat, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.